Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, seperti biasa saya akan mendoakan semoga subscriber dimanapun berada yang melihat channel saya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk mara bahaya dunia, mara bahaya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari simak dari pemaparannya Pak Ugroseno. Bagus sekali, ini tentang hukum, supaya kita tahu hukum-hukum yang terjadi di Indonesia seperti apa. Inilah perbincangan Pak Ugroseno dan temannya, siapa Pak Didit, siapa itu ya, yang pakar hukum, yang satu Wakapolri, Pak Ugroseno. Semoga kita doakan, semoga orang-orang baik semakin bermunculan, supaya Indonesia ini dirawat dengan secara demokrasi, secara Undang-Undang 1945 ya. Baik, tanpa lama-lama mari kita simak langsung videonya dari Pak Ugroseno. Check it out. Jangan lupa subscribe ya, subscribe sama Pak Ugroseno supaya kalian semakin paham tiap hari mendengarkan ilmu pengetahuan baru. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang kembali di channel Ugroseno Tribata. Saya sore ini ditemani Mas Dr. Ilmu Hukum Didit Wijayanto. Beliau tokoh di bidang hukum, praktisi juga. Semua hukum sudah ada di kepalanya, di otaknya beliau ya. Saya bertemu sama beliau kurang lebih tahun berapa? 1992. 92. Saya waktu itu masih berpangkat mayor polisi. Jadi kalau sekarang kompol lah. Waktu itu saya jabat kepala Satuan Reserse Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat. Nah, kebetulan sore ini agak santai. Nah, saya coba dialog sama beliau. Kira-kira tahun 92 itu Mas Didit usia berapa tuh ya? Ya, kalau soal usia, selamat sore dulu semua Ya. Pemirsa dari Ugroseno dan Tribrata Channel. Jadi begini, saya ini suka lupa soal usia. Tapi ya begitulah, berasanya masih segitu-segitu juga usianya. Iya Mas Didit. Jadi ya kurang lebih kalau waktu itu sekitar 30-an, sekarang juga 30-an. Iya. Nggak ada perbedaan sih. Saya tahun 1992 tuh usia 36. 36. Ya, saya nggak beda jauh ya. nggak beda jauh, lebih junior. Iya. Tapi ya, gitu. Tapi hari ini juga saya sekitar 30-an. Jadi mungkin masih ingat ya. Masih Dulu anak buah saya itu ada Pak Tito Karnavian ya. Karnavian, Terus ada Riko, Melza Daniel. Terus ada Pak Boy Rafli dulu anak mas saya. Boy Rafli saya nggak gitu, tapi Nggak ketemu ya? yang saya masih ingat itu semua. Misalnya itu Firly. Oh Firly ya. Karyoto, Iya, iya. Agus Irianto, Agus Irianto ya. Dodi, Dodi itu terus banyak sih. Iya. M Saleh, ya kan? Nggak terasa ya. terasa. Memori kita masih bagus ya. Kelihatannya begitu. Mungkin apa kira-kira yang saya nggak lupa ya, cuma mungkin perlu nginget-nginget kembali. Iya. Saya dulu ada menangani kasus Bank BAS, Mas. PHS. Ya. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih dalam penanganan kasus BAS itu, karena waktu saya kasat serse itu komunikasi saya dengan Kajarinya waktu itu Pak Gagu. Kajari Jakarta Pusat. Pak Gago itu kasih pidum sebelumnya. Oh ya enggak, tapi waktu saya kasat serse beliau Kajari tahun 92 Kajari ya. Kajari itu, dan kasus BAS itu menyita energi cukup banyak. Kenapa? Karena melibatkan kepala cabangnya. Nah, sehingga saya benar-benar melakukan penyelidikan karena kasus itu dalam rangka penipuan yang berkaitan dengan perbankan. Jadi memang ekstra hati-hati, tapi ya karena koordinasi dengan jaksa sangat baik sehingga sejak awal sudah kita lakukan koordinasi waktu itu ya. Dan
ya akhirnya kita gelar bersama. Memang tidak cukup bukti di situ, karena jaminannya cukup kuat situlah. Betul. Nah, kalau sore itu, ya saya nggak terlalu banyak kegiatan di situ. Makanya kadang-kadang kalau kasat serse itu udah mulai jam berapa? Jam 7 malam, jam 8 malam itu udah tamu sudah nggak ada lah, ya sudah selesai gitu. Jadi ya mungkin kita makan di mana di satu tempat. Kadang-kadang ya pergi ke tempat karaoke juga kan di situ ya. Tapi tujuannya untuk supaya nggak terlalu tegang di situ. Nah, terus banyak nggak kasus kira-kira yang dulu ditangani Mas Didit waktu masih? Saya ini kan sebenarnya sahabat dari polisi waktu itu, tidak menjadi lawyer. Namun saya menangani beberapa case, bahkan sebelum Pak Ugro. Oh iya ya. Kasat sersenya waktu itu kan Pak Iman Haryatna. Iman Haryatna ya. Saya menggantikan beliau ya. Ya, saya kebetulan beliau saya panggil Kang Iman. Oh iya iya iya. Ya. Kemudian saya masih ingat juga Pak Ugro sempat ke Jepang. Oh iya, 92 saya sekolah ke Jepang ya. Betul. Terus digantikan sementara oleh Endang Sunjaya. Endang Sunjaya 83. ya. Endang Sunjaya itu 83. Ya kawannya Riki Sitohang itu yang sering bicara-bicara di media itu. Betul. Ya. Tapi saya masih ingat juga setelah itu ketika sudah kembali dan diganti sama angkatan 80 yang turun jadi 81. Oh iya ya, Charles Marpaung ya. Ya, nah itu. Almarhum loh sekarang udah. Almarhum ya. Iya. RIP lah buat dia ya. Iya iya. Nah, Kapolres yang saya masih ingat Pak Dadang Garnida. Pak Dadang, iya. 72. Nah, sebelumnya Pak Weni Setiawan. Pak Weni Setiawan, ya kan beliau itu kan angkatan 70. Iya 70. 70 ya kan? Sebelumnya almarhum Pak Hamaminata. Nah, Pak Hamaminata itu sebelumnya lagi ya. Iya sebelumnya. Ya, jadi betul. Nah itulah saya sempat ketemu terakhir Pak Hamaminata ketika beliau itu baru lepas bareng Pak Didi Kusmayadi. Iya. Pak Hamami itu kan kalau nggak salah ajudannya Pak Harto. Iya. Didi Kusmayadi itu kan Oh iya ajudannya Pak Didi Kusmayadi ya Pak Wapres ya. Wapres itu Patri. Terus diganti oleh Pak Sutanto. Oh iya. Sama Pak Firman Gani. Betul. Nah, itu mereka pas lagi mau ganti itu mereka ke ruangannya Pak Sudarmaji. Kapolda. Bukan. Di Rendal Pers. Oh iya. Waktu itu. Di Mabes ya. Mabes kan berarti kan lepas sambut di Rendal Pers kan. Iya. Ininya lah. Jadi penjelasan saya ketemu itu kebetulan. Makanya saya ingat. Kemudian Pak Hamami jadi Wakapolda Metro, Pak Didi Kusmayadi Kapolda Lampung. Oh iya. Saya kenal sama beliau ya. Padahal Pak Didi itu kan angkatan 70 ya. Betul. 70. Pak Hamami juga 70 ya. Terus saya senang hubungan antara senior junior saat itu ya, walaupun beda berapa tahun, sama 8 tahun lah. Ya, kan Kadit Serse waktu itu zaman Kadit Serse kan. Iya. Belum ada dir. Belum ada ya. Belum ada itu Pak Gunawan. Oh iya Pak Gunawan, betul Pak Gunawan ya. Jadi saya juga ngalami Pak Wagiman juga di situ waktu itu, ya kan. Tapi perasaan dulu hubungan antara polisi dan masyarakat itu pertemanannya kok lebih akrab ya. Satu, yang Terbuka gitu loh ya. Kenapa ya? terhadap senior. Mereka punya rasa respect. Oh iya betul. Saya masih ingat sekali kepada senior respect. Ya, sangat dirasakan gini. Saya waktu itu masih Wakil Kepala Satuan Narkotika di Polda Metro Jaya. Itu kalau ketemu sama dulu Kadit Serse ya, Pak Gunawan itu benar-benar merasakan kayak kakak adik. Jadi sedang ketemu ngobrol gini, minum-minum gini ya,
nggak ada bicara kasus, saya bicara dari hati ke hati, ya. Hubungan seperti adik kakak, nanya keluarga bagaimana. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, sekarang masih ada seperti itu nggak, atau nggak kira-kira? Kalau saya lihat sekarang ini, kadang-kadang itu yang namanya sama senior aktif pun, mereka juga sering melecehkan kalau bukan dalam satu garis komando. Jadi melecehkan sekali. Dan saya melihat, wah ini banyak, apalagi sama senior-senior yang sudah purna, kayaknya tuh kok nggak pernah ada penghormatan, ya sikap paling enggak respect lah. Kita bukannya bilang apa ya, dan didengar gitu loh. Kalau memang ada disampaikan pandangan-pandangan, itu kan artinya mereka harus ada satu respect, karena ini senior yang apalagi punya jabatan struktural. Iya, jadi saya saat itu kalau komunikasi dengan para senior ya, kan kasat-kasat di bawah Kadit Serse itu, Ya, itu kan angkatan 75, Ya. Mas Hari pribadi. terus ada Mas Joko narkotik itu, Ya, terus ada Mas Edi Darnadi Kasat Serse dulu kan 74 itu. 74. Jadi di bawah Kadit itu kan ada 3 kasat Serse Kasat Serse Ekonomi, dan Kasat Narkotik di situ. Itu semuanya tidak ada yang merasa oh saya ini senior, saya lebih tinggi, nggak ada. Jadi saling menghormati. Jadi ya misalnya ada senior yang kadang-kadang berkunjung itu ya pasti kita tawari untuk tinggal masuk ke ruangan kita sediakan ngobrol minum di situ lah. Jadi saya tidak melihat seperti itu lagi sekarang, mungkin karena situasi ya, perkembangan sosial ini, perubahan sosial ini mungkin seperti itu. Dan saya masih ingat waktu itu Pak Hari pribadi itu menggantikan Pak Nian. Oh ya, Nian Saifuddin, betul. Nian. Memorinya masih bagus juga Mas Didi. Wakilnya waktu Pak Nian, wakilnya Kang Iman Haryatno. Oh iya. Kang Iman terus pindah jadi Kabak Korwas PPNS. Betul. Iya, Kabak Korwas PPNS, betul. Ya, dia pindah kemudian dia Sespim. Iya, Dari betul. sana. Iya. Naik ininya, letkol-nya kan. Kemudian terus itu kemudian yang menggantikan Pak Hari pribadi. Kemudian kanit-kanit itu pun banyak tuh. Terus saya ingat belakangan sekitar tahun 2000 itu yang jadi kanit Serse itu Hari Monto lalu. Oh iya, betul. Jadi saya ingat betul. Ya. Makanya saya gini Mas Didi, kita senang ya bicara tentang masa lalu itu, ya kan? Jadi saya pernah dipimpin Kapolda waktu itu, sudah kan udah almarhum Pak Indarto. ya, Pak Indarto Iya. ya. Terakhir Mayor Jenderal Polisi ya. Iya. Jadi kepemimpinan yang saya lihat sangat hebat. Jadi pada saat kita mau masuk sekolah atau kita mau pergi ke suatu tempat gitu kan, begitu kita masuk ya kita hormat biasa lah ya. Pasti ditanya, Dek, apa yang bisa saya bantu mumpung aku masih jadi Kapoldamu gitu. Itu pemimpin zaman dulu itu menurut saya lebih benar-benar apa ya, sangat familiar itu, sangat memperhatikan. Iya, memperhatikan junior. Betul. Jadi kadang ditanya, kamu kemana? Siapa yang mau tugas ke Medan Pak untuk jemput tersangka narkotik yang sudah ditangkap sama Polisi Poltabes Medan waktu itu. Ada duit nggak? Siap ada Pak, tapi masih kurang dikit Pak. Ya udah tambahi gitu. Ya. Jadi Ada tanggung jawab tuh ya kan? iya, jadi tidak, ya udah kamu berangkat gitu. Jadi kadang-kadang udah duduk dulu sini ngobrol ngopi gitu seperti itu ya. Padahal itu kan jaraknya jauh beliau. Kalau nggak salah beliau PTK-nya angkatan 9 kalau nggak salah, ya kan? Tapi saya PTK angkatan 21 juga beda jauh kan? Nah ini mungkin yang perlu dibangun ke depan, mungkin kira-kira bisa nggak ya, kita kan ya cerita-cerita santai aja, apa yang cerita tegang-tegang ya. Mungkin Mas Didit kesan-kesan sama senior-senior saya dulu yang berkesan di hati, siapa kira-kira yang saya rasa pasti nggak ada yang nggak enak ya, pasti semuanya komunikasinya enak ya. Kan ada Wakapolres juga saya masih ingat. Sebentar.
Pas Tanggang ada. Oh, pas Tanggang ya. Kemudian ada Wakapolres Hernawan, Iya, ada, ya kan. Terus ada Kasat Serse setelah itu Roni F. Sompi 84. Roni Sompi pernah gitu? Pernah, Ya, gitu loh. Jadi setelah itu, setelah Charles Marpaung, Roni F. Sompi jadi Kasat Serse. Iya, Pak, itu dulu gini. Antara senior junior tuh nggak ada yang saling jelek-jelekan, kenapa ya? Saling menjatuhkan, saling menjelekan nggak ada. Nggak Kenapa? seperti sekarang lah. Kalau sekarang ini parah gitu. Iya, misalnya saya dulu gini, saya pernah ada sedikit komunikasi lah ya dengan Kasat Serse waktu yang mengganti saya kan. Mungkin ada ya mungkin dia kurang informasi. Terus saya telepon Kapolres Pak Murawi Effendi, Murawi Effendi, kenal ya? 74, tahu. Saya 73 tuh.